kabar? Jumpa lagi di mata kuliah dasar pemrograman, dan kita akan membahas tentang mata kuliah dasar pemrograman pada pertemuan ke-13 ini dengan materi yang berjudul penanganan error dengan exception dan operasi file. Nah, exception adalah sebuah cara di Python untuk menjebak error dan menangani error tak terduga pada program Python. Exception akan tetap menjalankan baris kode program di bawah bagian kode program yang error. Hal ini mempermudah proses debugging. Lalu apa bedanya jika kita menggunakan kondisional biasa ya, menggunakan if? Ya. Jadi kita tahu bersama jika kita membuat sebuah program tentunya kita akan ketemu yang namanya error. Dan bagaimana jika error tersebut terjadi dan program kita akan tetap berjalan walaupun ada error atau ada sesuatu yang menyebabkan program kita terganggu atau terhenti. Nah, ini yang kita sebut dengan exception. Nah, di Python sendiri memiliki berbagai macam exception atau program yang dikhususkan untuk penanganan error seperti ini. Dan penanganan error menggunakan exception lebih diperlukan ketika program tersebut memang harus berjalan walaupun adanya kesalahan. Dan perbedaan jika kita menggunakan exception dan juga jika kita menggunakan conditional seperti menggunakan if, yaitu jika kita menggunakan exception maka lebih spesifik terhadap error tertentu, kita akan bisa mendeteksi sebuah nilai atau sebuah proses yang error atau sebuah program yang terhenti. Sedangkan jika kita menggunakan if, bisa saja kita harus perlu lagi proses lain untuk mencari dulu kondisi atau nilai dari kondisi-kondisi yang diperlukan untuk penanganan error. Nah, di sini kita lihat, jadi hal ini mempermudah dalam proses debugging. Lalu apa bedanya jika menggunakan kondisional biasa menggunakan if? Nah, pertama, jika kita menggunakan if, kita harus mencari dulu nilai-nilai error tersebut. Kedua, jika menggunakan if, program akan berhenti jika error terjadi. Nah, ketika kita sudah bisa menggunakan if pun, ketika terjadi error, maka program akan terhenti. Tetapi jika kita menggunakan exception, program akan terus berjalan walaupun ada dalam program kita ada atau memiliki error. Oke, mari kita lihat contohnya. Ini ada banyak sekali standar error pada Python atau exception yang bisa digunakan untuk program Python. Mulai dari penanganan exception biasa seperti ini, mengenai semua exception. Kemudian ada stop iteration, yaitu exception ini muncul ketika metode atau next tidak menunjuk ke objek apapun saat iterasi. Ini ada banyak sekali ya, error arithmetic error, overflow error, zero division error, ya, sampai not implemented error. Jadi exception ini dipakai untuk menangani error tertentu dan secara spesifik errornya. Nah, mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kode program Python. Nah, ini simple exception seperti ini, misalnya sebuah angka sama dengan 0. Sebuah angka sama dengan 20. Kemudian kita try. Kemudian kita print sebuah angka per 0. Jadi misalnya 20 bagi 0 gitu ya. Kemudian di sini ada exception, proses perhitungan gagal.
kemudian kita print, proses cetak ini masih bisa dijalankan. Jadi kalau kita menggunakan exception bisa seperti ini, ada try dan except. Jadi try ini adalah kita mendeteksi error seperti apa yang akan terjadi. Jadi di bagian try ini misalnya kalau dalam matematika kita tidak bisa membagi sebuah bilangan dengan 0. Ya, jadi kalau bagi dengan 0 pasti tidak bisa. Untuk itu bisa kita sebut sebagai sebuah error karena nilai yang dibaginya itu 0. Dan di sini jika try-nya atau exception-nya itu ditemukan atau ada error di sana, maka yang terjadi adalah menjalankan perintah di bagian except, yaitu kita memprint proses perhitungan gagal sebagai perintah untuk mengabaikan error yang terjadi tadi. Nah, kemudian di sini ada print proses cetak, ini masih bisa dijalankan. Jadi proses setelah error itu tetap masih bisa dijalankan dengan cara kita di sini ada print proses cetak. Ini masih bisa dijalankan. Jadi perintah ini maksudnya adalah walaupun ada error di bagian atas, tetap perintah ini bisa dijalankan. Nah, ini hasilnya ketika kita running seperti ini. Kemudian untuk menangani hal seperti tadi secara spesifik, kita bisa juga menggunakan exception error yang spesifik, yaitu zero division error. Jadi di sini jika kita menggunakan zero division error, dia mendeteksi dengan khusus jika ada perhitungan aritmatika yang membagi sebuah angka yang dibaginya itu 0, maka exception ini akan aktif, exception ini akan dilakukan atau akan dijalankan. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi, namun nanti bedanya misalnya kita memiliki lebih dari satu exception, maka exception ini dikhususkan hanya untuk proses seperti ini, proses pembagian bilangan dengan bilangan 0. Oke. Jadi ini contoh simple exception dan juga exception zero division error ya. Nah, kemudian yang berikut nanti kita masing-masing boleh mencoba ini setiap penanganan error menggunakan exception pada Python. Tadi saya coba yang zero division error. Nanti ada bisa arithmetic error ya. Ini bisa dicoba masing-masing. Oke. Berikutnya kita berbicara tentang operasi file. Nah, kita harus kenal dulu pengenalan file di dalam Python. Jadi, dalam Python, program Python yang kita buat biasanya tersimpan di main memory. Jadi, misalnya kita jalankan sebuah program di Python, misalnya seperti tadi ya, seperti ini, sebuah angka sama dengan 20. Ini artinya kita simpan di main memory RAM ya. Jadi, waktu program ini mati atau tidak dijalankan di CMD, maka RAM-nya juga tidak menyimpan angka 20 ini. Jadi ini semua running ketika program itu jalan, semuanya running di RAM di main memory. Nah, setelah program dihentikan atau komputer mati, maka semua data akan hilang. Jadi ketika kita hanya running di memory dan ketika program itu kita hentikan atau komputer kita mati, maka data-data yang tadi seperti nilai variabel dan lain-lain itu akan hilang. Lalu bagaimana jika penyimpanan data pada program Python kita? Bagaimana supaya kita menyimpan data pada program Python kita? Nah, untuk itu kita butuh sebuah penyimpanan yang bersifat tetap dan disimpan di secondary storage seperti hard disk. Nah, kita butuh penyimpanan misalnya di sebuah secondary storage atau penyimpanan eksternal atau penyimpanan secondary seperti hard disk.
Jadi ketika kita buka lagi bisa didapat datanya. Python sendiri menyediakan beberapa media penyimpanan yang bisa digunakan oleh programmer Python. Ada file, ada shelf, kemudian ada Marshall, ada Pickle, ada SQLite 3. Ya. Pada materi ini kita akan membahas mengenai file txt. File di Python bisa berupa txt, CSV, atau jenis lainnya. Txt merupakan contoh file yang sering digunakan. File jenis ini berisi plain text. File jenis ini menyimpan karakter ASCII standar yang diterima oleh user. Jadi biasanya kita juga bisa simpan semua data itu di sebuah file. Namanya biasanya yang dengan format txt ya, atau plain text. Nah, kita lihat program untuk simpan sebuah file di program menyimpan sebuah data program di file seperti apa menggunakan konsep ini di Python. Oke, mode manipulasi file pada Python ada 5 ya, kurang lebih. Ada R, ada W, ada A, ada B, sama ada plus. Nah, R itu untuk membuka file dan hanya untuk pembacaan saja. Pointer file akan ditempatkan di awal file. Jadi kalau kita mau membuka file bisa pakai perintah atau mode ini, mode R. Kemudian pointer file itu ditempatkan di paling atas, paling awal, kiri atas, dan akan dibaca mulai dari situ, mulai dari tempat awal tersebut. Jika pada suatu pembukaan file tidak disertakan mode manipulasi file, maka mode ini secara default dipakai untuk manipulasi file. Oke, ini juga bisa disertakan mode manipulasi file. Membuka file dan hanya yang berikut adalah W. Membuka file, ini keterangannya, membuka file dan hanya untuk penulisan saja. Nah, kalau tadi R untuk membuka file hanya untuk pembacaan, jadi hanya untuk baca. Kita membaca sebuah isi dari file txt, misalnya ada tulisan di sana, nah itu bisa pakai R. Nah, kalau W membuka file dan hanya untuk penulisan. Jadi kalau W itu hanya untuk tulis saja, bukan untuk baca tapi untuk tulis. Jika file yang dibuka sudah ada dan menggunakan mode W, maka file tersebut akan ditimpa. Oke, jadi kalau misalnya file tersebut sudah ada isinya, jika kita pakai mode ini juga, maka isi tersebut akan ditimpa atau akan dimasukkan tetap dimasukkan penulisan yang baru, menggantikan penulisan yang sudah ada. Jadi ditimpa artinya ditulis baru. Jika file tidak ada, maka akan dibuatkan file baru. Nah, kalau filenya tidak ada, maka akan dibuatkan file baru. Membuka file untuk penambahan isi file, pointer file disimpan di bagian akhir file jika file tersebut ada. Jika file tidak ada, maka akan dibuatkan file baru. Nah, ini untuk mode A. Mode B, mode ini ditambahkan masing-masing pada mode R, WA menjadi RB, WB, AB. Dengan menambahkan mode B pada setiap mode manipulasi standar, maka pembacaan file akan dilakukan dalam format biner. Nah, ini untuk B ini perintah untuk mengubah atau memanipulasi dalam format biner. Kemudian ada plus. Plus ini ditambahkan ke dalam mode R, W, dan A. Ini ditambahkan juga. R plus yaitu baca dan tulis, W plus yaitu tulis dan baca, A plus itu tambah dan baca. Oke, kita lihat contohnya. Oke, membuat file baru contoh. Jadi pertama kita bisa cegah error dengan menggunakan try except, kemudian tangkap exception input output error agar jika terjadi error kelak bisa menanganinya dengan lebih mudah. Kemudian di dalam blok try exception tersebut kita buat sebuah object file dengan menggunakan built-in function atau fungsi yang sudah ada di dalam Python tinggal dipakai, yaitu open. Nah, pada function tersebut terdapat dua parameter yang bisa digunakan, yaitu nama file serta mode manipulasi filenya. Oke, jadi tadi kita selalu belajar mode-mode manipulasi file.
Nah, karena kita ingin membuat file baru, maka kita bisa memakai mode W. Digunakan pada kasus pertama berikut ini. Nah, ini contohnya. Di sini kita buka dulu try. Pakai try. Di try ini kita buat sebuah variabel, namanya sebuah file, sama dengan open. Nah, ini kita pakai fungsi yang sudah ada dalam Python khusus untuk operasi file ini. Dan di sini di fungsi open ini ada dua parameter, yaitu absen txt, w. Nah, ini artinya nama file, kemudian mode, kemudian ada mode manipulasinya. Nah, yang mode manipulasi yang kita gunakan sini adalah w, dimana w ini untuk membaca, ya, membuka, w ini untuk penulisan atau menulis sesuatu di dalam file. Nah, jadi kalau kita menulis sesuatu dalam file bisa menggunakan mode w ini. Nah, kemudian nama file yang tadi dibuat yaitu w. Nah, jika kita file tersebut tidak dengan mode w ini juga, jika file tersebut belum dibuat, maka otomatis file itu akan juga dibuat. Jadi nama file yang tadi dibuat, di sini kita pakai fungsi name, kita mendapatkan namanya, nama dari filenya yaitu absen txt. Kemudian apakah file sudah ditutup, ini kita pakai fungsi close untuk mengetahui apakah operasi file itu masih berlangsung atau tidak. Nah, di sini fungsi close ini hasilnya itu adalah boolean, yaitu true atau false. Kemudian kita panggil fungsi close untuk menutup operasi file, dan kita cek lagi apakah sebuah file itu sudah close, statusnya true atau false. Kemudian kalau exception itu, di exceptionnya itu kalau ada proses yang gagal di dalam sini, dia akan lakukan exception di sini. Oke, jika dijalankan seperti ini. Nama file yang tadi dibuat absen.txt, kita dapat dari sini, dari sebuah file.name, kita dapat name-nya. Kemudian apakah filenya sudah ditutup, ini nilainya false, karena perintah ini yang kita jalankan di mana operasi filenya masih berlangsung, belum ditutup. Kita belum memanggil ini fungsi close setelahnya. Jadi apakah filenya sudah ditutup? Jadi apakah ini sudah ditutup? Lalu hasilnya itu false. Apakah filenya sudah ditutup? Yang kedua itu ditanya lagi, dan statusnya adalah true. Statusnya adalah true. Jadi yang setelah, kenapa statusnya true ini? Karena setelah kita panggil fungsi close, di sini kita tanya lagi dan kita dapat hasilnya true karena sudah di close. Oke. Yang berikut membuat file Python untuk mengisi atau menuliskan sesuatu di dalam filenya. Nah, di sini sebuah file kita buka lagi, dan di sini kita pakai mode A. Mode A tadi untuk menulis, dan juga mode A tadi untuk menulis dan juga bisa disertakan juga membaca, ya. Jadi jika pada saat pembukaan file tidak disertakan mode manipulasi, maka mode ini juga secara default dipakai manipulasi file. Jadi mode A juga bisa, ya. Nah, nama file yang tadi dibuat itu, kemudian mode pembacaan filenya itu modenya itu A tadi, ya. Apakah filenya sudah ditutup? Kita panggil close lagi, kita tanya true atau false, dan kita tulis dengan menggunakan function write. Function write ini untuk menulis ke dalam file txt tadi. Nah, ini contoh penulisannya.
Dan setelah ditulis, ini karena tentang absen ya, ini nama, kemudian prodi, kemudian nama universitasnya. Nah ini kemudian kita close, kemudian kita tanya lagi status dari operasi filenya sudah tutup atau belum. Kemudian exceptionnya kalau ada error. Nah hasilnya ini setelah dijalankan, yaitu file yang dibuat namanya absen.txt, modenya A, kemudian file yang ditutup itu false yang pertama karena belum ada fungsi ini. Kemudian kita tanya lagi fungsinya setelah kita pakai fungsi ini close, ada filenya, status filenya itu jadi true. Dan jika dilihat dalam file absen.txt-nya, maka sudah tertulis tiga proses write tadi, 3 penulisan tadi, ada 1, 2, 3. Ini data mahasiswa, kemudian prodi dan universitasnya. Oke, ini contoh pengisian teks pada file. Nah, ini sebagai latihan, buatlah contoh membaca isi file, mengisi teks pada file, mengubah file, dan menghapus file. Ini tadi sudah ada yang membaca file. Mungkin latihannya bisa mengisi teks pada file, mengubah file, dan menghapus file. Oke, demikian untuk materi berikut ini, dan terima kasih sudah menyaksikannya.